Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad, tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, juga tanggal 21 Desember 2024. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Baru saja kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu undangan kepada kita. Artinya kita harus datang memenuhi undangan Nabi itu. Apa undangan itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari 6376, ana faratukum alal maut. Kalian aku undang untuk datang ke telagaku. Aku tunggu kalian di telagaku. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Apa telaga itu? Telaga apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijelaskan itu telaga yang umat Nabi akan meminum air dari telaga itu. Sahabat sampai mengkhawatirkan, cukup tidak banyaknya umat Nabi itu akan mendapatkan air telaga itu, atau bejana, cangkir, mangkok untuk mengambil air telaga itu, antrian tidak. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, bejananya seperti bintang di langit. Artinya, pasti kita cukup. Yang penting untuk memenuhi undangan Rasul, di mana Nabi menunggu kita di telaga itu, kita dapat tiket. Itu yang penting. Tiketnya untuk datang ke telaga itu yang kita cari pada saat hidup di dunia ini. Karena pada saat kita tersesat di dunia, tidak mendapatkan tiket itu, kemungkinan besar di akhirat juga tersesat. Ana faratukum alal hudi. Aku tunggu kalian di telagaku. Jamaah sekalian rahimakumullah. La yarfa'anna ilayya rijalun minkum hatta iza la unawilahum ukhtuliju duni
Fa'aqulu ay rabbi ashabi. Yaqul la tadri ma ahdasu ba'dak. Dalam riwayat yang lain, innaka la tadri ma badalu ba'dak. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah SAW bercerita, tentu yang Nabi ceritakan ini masa yang akan datang. Kalau masa yang akan datang belum ada yang menemui di antara kita. Dengan apa kita bisa membaca cerita ini? Dengan iman Bapak-Bapak. Dengan keimanan yang sempurna. Terima kasih. Jadi apa yang diceritakan kepada kita dengan berlandaskan pada hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Hadis yang sahih. Maka kita beriman. Kita beriman. Termasuk ini beriman kepada berita-berita gaib. Kata Nabi, diperlihatkan kepadaku nanti. Di mana? Di dekat telaga itu. Ada beberapa orang di antara kalian. Ketika aku ingin mengambilkan minuman. Ana ahwaitu la unawilahum akhtalijuduni. Pada saat aku ingin menyiapkan minuman kepada kalian. Pada saat itu. Maka mereka dijauhkan dari aku. Jadi setelah dia dekat dengan telaga itu, kan Nabi menunggu kita di telaga itu. Dia dekat dengan Nabi sudah di telaga itu. Kemudian dijauhkan dariku. Aku berkata, kata Nabi, ai Rabbi ashabi, Tuhanku, itu adalah umatku. Itu adalah umatku. Yaqul, Allah berkata kepadaku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tadri ma ahdasu ba'daka. Engkau wahai Muhammad kada tahu, kada mengerti apa yang dia lakukan nanti setelah engkau mati. Setelah engkau tiada, setelah engkau wafat, dia melakukan sesuatu yang jauh dari nilai-nilai agamamu. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Juga Imam Bukhari meriwayatkan, engkau wahai Muhammad kada tahu, dia menggantikan syariatmu dengan syariat-syariat yang baru. Kalau digantikan berarti yang ditinggal oleh Nabi kada dipakai, yang baru yang dipakai. Yang baru dipakai. Wallahu alam zaman itu zaman pabila atau zaman sekarang, atau sudah terjadi sebelum kita, atau sesudah kita. Tapi ini harus dibicarakan jamaah sekalian. Karena ini berbahaya. Berbahayanya apa? Pada saat Nabi mengundang kita di telaganya, dan orang yang meminum air telaga Nabi itu tidak akan kehausan nanti pada mahsyar. Nabi berharap semua umat, termasuk kita yang ada di rumah Allah malam hari ini, di masjid ini, akan datang ke sana. Tapi Nabi sendiri bercerita satu saat nanti ada beberapa rombongan yang dijauhkan dari Nabi Muhammad SAW. Dilemparkan ke tempat yang jauh. Sampai Nabi berkata, itu adalah umatku. Ya Allah, itu umatku. Kenapa diperlakukan seperti itu? Maka apa yang Allah jawab? Dia telah menggantikan syariat yang kamu ajarkan dengan sesuatu yang baru dalam beragama. Artinya judul kita malam hari ini, mari kita istiqomah memegang teguh Islam. Ini butuh keistiqomahan. Masuk Islam itu mudah Bapak-Bapak. Tapi keistiqomahan dalam Islam sangat sulit. Sangat sulit. Ya'ti ala nasi zamanun as-sabiru fihim ala dini. Apa kata Nabi? Kal-qabidi alal jamar. Nanti akan datang satu masa kepada umatku, mereka yang bersabar dalam memegang agama ini seperti memegang bara api. Nabi menyampaikan itu. Satu masa akan datang kepada umatku yang masih kuat memegang agama ini seperti memegang bara api. Bapak-bapak yang umurnya sudah tua kayak kami, ingat bahari belum listrik datang, ada lampu, minyaknya minyak tanah, pakai semprong tuh Pak. Semprong tuh pengaman apinya agar jangan ditiup angin. Nah,
Kemudian satu saat tidak sadar, tangan ini memegang semprongnya. Mengerti levian semprong tuh? Tangan ini memegang semprongnya, bukan memegang apinya. Maka melepuh tangan ini. Melepuh tangan ini. Nabi mencontohkan agama Islam itu dipegang oleh umatnya seperti memegang bara api. Kalau kuat, tangan melepuh. Kalau tidak kuat, agama dilepas. Agama dilepas. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Bada al-Islamu ghariban, wa sayaudu kama bada ghariban, fatuba lil ghurabai." Juga diriwayatkan Imam Bukhari. Islam pertama datang itu asing. Ya jelas asing. Penyembah berhala disuruh menyembah Allah yang esa. Penyembah berhala disuruh menyembah Allah yang esa. Orang tidak pernah ibadah disuruh ibadah. Islam pertama asing, tidak banyak yang berminat untuk memegang teguh Islam. Kenapa ada perintah Nabi berhijrah ke Madinah? Karena waktu di Makkah kurang dipedulikan Islam itu. Tapi lanjutan hadis ini menyakitkan kita. Wa sayaudu kama bada'a ghariban. Nanti akhir zaman itu Islam asing lagi. Kalau Islam pertama datang asing di tengah orang yang tidak mengerti Islam. Tapi di akhir zaman Islam itu asing di tengah umat Islam. Bapak-bapak. Islam asing di tengah umat Islam. Artinya apa? Umat Islam tidak lagi pede dengan identitas agamanya. Kada lagi gembira dengan identitas agama. Bahkan Islam itu dianggap semacam monster yang menakutkan. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sataptariku ummati. Aku tinggalkan kepada kalian dua macam. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua macam yang tidak akan pernah sesat apabila kalian pegang kepada keduanya. Apa keduanya itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Al-Munawi meriwayatkan kalqobidi alal jamar. Orang memegang Islam itu seperti memegang apa yang dipegang, kata Imam Al-Munawi. Maka beliau mengatakan, manusia memegang Al-Quran dan Sunnah seperti memegang bara api. Umat Islam tidak lagi memegang teguh Islam sesuai dengan Islam itu lahir. Sesuai dengan Islam itu datang. Mereka berteriak atas nama Islam, padahal dalam tangannya, dalam otaknya sesuatu kehancuran terhadap Islam. Bukan menghidupkan Islam, tapi menghancurkan Islam. Karena Islam yang diwarisinya dan dipegangnya bukan seperti Islam pertama datang. Tapi bagi Allah tidak masalah itu Bapak-Bapak. Allah tidak butuh dengan keislaman atau tidak Islam. Allah tidak butuh dengan ibadah atau maksiat kita, tidak. Semua itu kembali kepada diri kita. Kita taat kembali kepada kita sama sekali karena ada keperluan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat 100, ayat 99 dan ayat 100 surah Yunus, "Wa law syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah." Jika Tuhanmu berkehendak, Allah Ta'ala mau untuk membuat semua penduduk bumi ini beriman. Apa sulitnya bagi Allah Ta'ala? Tidak ada sulit. Jangan pun Banjarbaru. Seluruh dunia Allah kehendaki beriman. Cukup Allah katakan kun, fayakun. Jadi maka jadi. Tapi Allah pada ayat 100 lebih memperjelas apa yang Allah katakan. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Tidak ada seorang diri yang beriman kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Beriman tidaknya seseorang pada saat Allah memberikan izin kepada orang itu layak untuk menjadi orang yang beriman. Maka Bapak-bapak, kalau bicara tentang hidayah kadang-kadang kita geleng-geleng kepala. Pada saat kita berpikir orang tuanya solid,
Bapaknya soleh, ibunya solehah, pasti melahirkan anak-anak yang soleh. Belum tentu. Jangan pun orang tua yang soleh-solehah. Orang tua seorang nabi saja belum tentu melahirkan semua anaknya mengikuti ajarannya. Al-Quran menceritakan pada saat Nabi Nuh, ya Allah, itu anak hamba, itu anakku. Apa kata Allah? Laisa min ahlik. Nuh, itu bukan anakmu, itu bukan keturunanmu, karena dia orang yang tidak taat mengikuti ajaranmu. Jadi Nabi Nuh tidak mampu membuat anaknya mendapat hidayah. Nabi Nuh tidak mampu membuat istrinya mendapat hidayah. Nabi Ibrahim tidak mampu membuat ayahnya mendapat hidayah. Nabi Muhammad SAW tidak mampu membuat semua pamannya dan bibinya mendapat hidayah. Ada yang dapat hidayah, ada yang tidak. Ada yang sama sekali kada mungkin menurut pikiran kita mendapat hidayah. Justru mendapat hidayah. Jadi beriman seseorang, taat seseorang sama sekali kada ada keperluan bagi Allah. Mau taat mau tidak. Tapi Allah katakan, nang taat nang beriman itu akan masuk surga. Artinya ketaatan dan keimanan kita kembali kepada kita. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh, maka surga Firdaus tempatnya. Ini yang Allah janjikan. Keimanan dan ketaatan kita kembali kepada kita nanti di akhirat. Bagi Allah tidak masalah. Mau semuanya beriman, mau tidak beriman, mau sebagian beriman. Allah tidak butuh dengan itu. Allah tidak perlu dengan itu. Di dalam surah Al-Maidah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman, karena murtad itu orang beriman dulu. Beriman kemudian murtad. Wahai orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi. Siapa yang murtad dari agama Allah Ta'ala, Islam kemudian keluar, itu murtad. Menyatakan keluar daripada agama Islam. Sekalipun ulama itu membagi murtad itu ada 3. Murtad akidah, kemudian murtad kauliyah, dan murtad fi'liyah. Kalau murtad dalam akidah, ya pindah agama. Oh, karena agama yang baru ini agama nenek moyang kami. Ada seorang nenek-nenek yang lebih 70 tahun tinggalkan Islam. Kemudian dia keluar daripada agama Islam. Apapun alasannya, mau agama nenek moyang, mau agama tetangga, mau agama siapa, murtad itu sesuatu yang paling dibenci oleh Islam. Murtad itu sesuatu yang paling dibenci oleh Islam. Tapi murtadnya banyak manusia tidak mengurangi kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat kita jaga Bapak-bapak, kemurtatan yang kedua. Kemurtatan qauliyah dan kemurtatan fi'liyah. Ucapan yang membawa kita kepada kemurtatan. Apa ucapan yang membawa kita kepada kemurtatan? Agama itu sama baiknya. Apa artinya inna dina indallahil Islam? Kalau agama itu sama baiknya, agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Hati-hati ucapan kita. Hati-hati ucapan kita. Dan saya rasa sekalipun itu tidak kita ucapkan, tidak mengurangi toleransi kita. Agama Islam ini datang dengan toleransi yang paling tinggi, Bapak-bapak. Tidak ada agama itu yang lebih mulia daripada Islam toleransinya. Tapi toleransi terbatas dalam Islam. Toleransi antar umat, toleransi antar tetangga, hidup satu RT, berbeda keyakinan. Tidak ada masalah bagi orang Islam. Tapi dengan keyakinan, tidak ada toleransi.
Dengan agama ada sekat yang sangat tebal yang mendindingi kita untuk tidak bisa kita tukar. Bukankah bertukar itu sudah diajak oleh dedengkot-dedengkot Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada 5 pemimpin-pemimpin Quraisy yang menemui Nabi untuk damai dalam berdakwah. Silakan Muhammad berdakwah. Silakan kami berdakwah, kita damai dalam dakwah kita. Dan hari ini kami ikut kepada agama wahai Muhammad. Kami masuk Islam hari ini. Tapi besok Nabi Muhammad dan sahabat masuk agama kami. Tawaran itu ada sejak 14 abad, 15 abad yang lewat Bapak-Bapak. Kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi dibawa bertukar. Nabi dibawa bertukar. Mungkin kalau kita lebih kecil lagi membawanya, nanti pada saat giliran Idul Adha, nanti kami mengirim lapis legit. Nanti pada saat 25 Desember, kalian mengirim yang sama. Sekalipun tidak tertulis itu. Tidak tertulis. Hati-hati dengan jebakan Batman jadi kekanakan. Akidah kita harus dijaga, Pak. Akidah kita harus dijaga. Memantapkan dan memelihara akidah ini adalah wajib. Adalah wajib. Nabi dia bawa bertukar. Nabi tidak jawab. Tapi satu paket Al-Kafirun turun. Hari itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan kepada orang kafir, kami tidak menyembah agama yang kamu sembah. Ini jawaban dari ajakan untuk bertoleransi dalam agama. Apakah tegas ini harus berkelahi kita dengan satu RT yang berbeda agama? Tidak. Nabi kita Muhammad SAW melarang seorang muslim mengutak-atik keyakinan orang lain. Nabi mengharamkan orang Islam memanggil orang yang bukan Islam dengan keyakinannya. Menghargai itu. Dan Nabi mengatakan, man adza dhimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti dhimmi sama dengan menyakiti aku. Siapa dhimmi itu? Orang yang tidak muslim yang bisa beradaptasi. Hidup dalam satu RT, giliran gotong royong berkumpul antara Abdullah dan Hendrik. Bertemu dan bersenyuman, mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Itulah toleransi Islam. Tapi giliran akidah, giliran agama, Qad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Bentengnya sangat kuat. 72 surat Yunus. 72 surah Al-Maidah. Maaf. Sungguh telah kafir orang yang berkata, orang Islam Pak. Karena ini Al-Quran. Artinya apa yang kita bicarakan hari ini tidak mengutak-atik keyakinan orang lain. Kajian ini sebuah pencerahan kepada kita. Lebih-lebih menghadapi 25 Desember. Jangan kita terperosok ke sana. Sungguh telah kafir orang yang berkata. Apa perkataannya? Innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Yesus. Allah itu Al-Masih. Ini bagi umat Islam ya. Bagi umat Islam. Allah itu Al-Masih. Orang yang berkata Allah itu Al-Masih, kafir. Qolal Masihu, Nabi Isa berkata, Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, a'budullah Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah. Siapa yang berkata nih? Nabi Isa. Sembahlah Allah, karena Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Allah itu Tuhan kita. Ayat 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah thalithu thalatha, salah satu unsur daripada Trinitas. Tidak benar akidah itu dalam Islam Bapak-bapak. Karena kajian kita kajian Islam.
Ini bentengi akidah kita. Karena keberatan apa yang kita hadapi hari ini, anak cucu kita mungkin lebih berat menghadapi itu. Dengan alasan toleransi, dengan alasan macam sebagainya. Bahkan yang lebih mengerikan dalam satu instansi, yang menjadi panitia Natal bersama adalah orang-orang Islam. Hari ini kita luar biasa kebablasan. Sekalipun tidak dilarang secara jelas mengumandangkan azan itu di mana-mana, apakah ada tempat lagi jadi azan itu di gereja? Ada lagi yang menabuh rebana dengan asiknya pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menari di hadapannya, yang pakaian putih lawan merah itu siapa ngarannya? Siapa? Orang kada tahu ngarannya itu. Itu yang joget di hadapannya. Ini toleransi yang kebablasan luar biasa. Mari kita bentengi anak cucu kita. Karena apa yang dihadapi oleh mereka ke depan lebih berat. Lebih berat. Islam sama sekali tidak pernah menyisakan sedikit pun untuk bertoleransi di dalam akidah. Penduduk Taif yang masuk Islam berbondong-bondong tahun ke-8 Hijriah. Sebelumnya mereka penyembah berhala. Ada satu berhala besar di tengah kota Taif namanya Latah. Paling besar berhalanya. Pada saat mereka masuk Islam, pemimpin Taif mengusul kepada Nabi Rasul, biar jangan dibongkar dulu berhala bekas sesembahan kami itu. Biar kami bisa mengenang bodohnya kami masa lalu. Bodohnya pang kami masa lalu. Bergerak kada bisa kalau kada digerak. Apabila potongannya nyengir sampai mati. Karena memang kada bisa apa-apa. Itu kami sembah. Biar kami kenal bahwa dulu kami bodohnya luar biasa. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tidak. Berhala itu harus dibongkar. Dengan berhala itu kalian membenci Allah Ta'ala. Kalian membenci Islam. Nabi dilempari dengan batu berdarah-darah. Hanya dengan keyakinan kepada berhala yang bernama Lata. 1 bulan wahai Rasul, bolehkah? Tidak, kata Nabi. Hari ini aku utus sahabat untuk membongkar berhala itu. Giliran akidah Nabi kada toleransi sama sekali. Kada pernah Nabi mentoleransikan. Oh, kalau itu boleh-boleh aja, kan kadang-kadang terjadi kayak itu. Ustaz, mengucapkan selamat Natal kayak apa? Haram hukumnya. Senang umat menerima itu. Tinggal menghendak haram dilakukan, apabila meninggalkan haram jangan dilakukan. Tapi 5 tahun berikutnya fatwa itu berubah. Ustadz, apa hukumnya? Oh, kada apa-apa, biasa-biasa aja. Asal jangan sampai ke hati. Ternyata apa yang membuat fatwanya berubah? Pada saat dia kedudukannya mulai basah. Padahal mencari kedudukan basah itu di kamar mandi, Pak. Mari akidah kita bentengi betul-betul. Menghadapi ini semua, anak-anak remaja kita yang kadang-kadang banyak korban. Banyak korban. Benar-benar yang kita sampaikan ini satu pencerahan, Pak. Sama sekali kita tidak pernah mengutak-atik. Tapi karena Allah menyatakan itu di dalam Al-Quran. Allah menyatakan itu di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran harus disampaikan kepada semua umat Islam. Maka orang yang Allah cintai dan mencintai Allah, a'izzatin 'alal kafirin, dia tegas terhadap orang-orang yang kafir. Tegasnya bukan berkelahi, tapi menjaga akidahnya, menjaga imannya agar tidak pernah luntur, agar tidak pernah tercampur dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Jangan pun akidah secara utuh, bapak-bapak. Satu perbuatan peninggalan yang bukan Islam, itu pun Nabi sangat benci apabila dilakukan. 3 golongan manusia yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mulhidun fil haram, orang yang berbuat pelanggaran di tanah haram. Yang kedua, wa mubtagin fil Islam sunnatal jahiliyah, orang Islam yang masih memegang-megang sunnah jahiliyah. Sudah Islam,
Tapi amalannya masih warisan-warisan jahiliyah. Bahkan terakhir ini, warisan jahiliyah itu dianggap satu ibadah besar. Dianggap satu ibadah besar. Pada induk amal ini tidak dari Islam, sepakat kita. Sepakat kita. Tapi karena dicampur dengan ajaran Islam, maka menjadi seolah-olah satu ibadah. Bapak-bapak, orang Islam yang masih memegang syariat-syariat jahiliyah itu orang Islam yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita menyampaikan sebuah pengakuan yang tulus kepada Allah pagi dan sore? Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ya Allah, hamba beridho bertuhan kepadamu dan hamba ridho beragama Islam. Seperti apa orang yang ridho bertuhan kepada Allah? Seperti apa orang yang ridho beragama Islam? Itu bukan satu ucapan belaka, tapi harus ditindaklanjuti dengan praktek kehidupan. Sebagai seorang yang ridho bertuhan kepada Allah adalah orang yang tidak pernah menyisakan dalam lubuk imannya keyakinan sedikit pun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita mengerti ini keyakinan orang lain, kenapa kita harus melibatkan diri? Toleransi yang dimaksud dalam Islam adalah bukan toleransi iman, tapi toleransi antar umat beragama. Nabi sampai mengatakan, sama dengan menyakitiku jika menyakiti zimmi. Zimmi itu orang yang tidak beragama Islam, bertetangga, bisa beradaptasi. Jangan pernah disakiti. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tapi itu adalah sesuatu yang sangat berat bapak-bapak. Dalam kehidupan beragama, gangguan itu adalah sesuatu yang tidak pernah henti-hentinya. Tidak pernah selesai-selesai. Gangguan itu ada dalam kehidupan kita. Maka mengatasi itu semua, pantaulah iman kita setiap kesempatan. Pantaulah akidah kita setiap kesempatan. Kalau hari ini tidak kita yang memantaunya, siapa lagi? Kalau di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memantau imannya para sahabat, Nabi melihat ada sahabat yang pakai gelang-gelang, ditanya oleh Nabi, untuk apa itu? Ini untuk menolak penyakit, wahai Rasul. Apa kata Nabi? Lepaskan. Jika kamu tetap pakai, maka tidak akan kamu dapatkan kecuali kegelisahan. Hatimu akan gelisah terus kalau pakai itu. Kalau pakai itu gelisah. Jemaah sekalian, kan hari ini itu seolah-olah tidak merupakan suatu pelanggaran. Di zaman Nabi disuruh Nabi lepas, yang sangat berbahaya. Jika kamu pakai itu dan kamu mati, maka kamu mati dalam sesuatu yang tidak menguntungkan. Artinya matinya apa? Su'ul khotimah. Matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Fenomena yang seperti ini bapak-bapak masih banyak. Di tengah kota yang luar biasa maju, kayak di Banjarmasin, masih banyak ketemu wanita-wanita yang hampir melahirkan. Di kakinya dililit dengan benang hitam, di jempolnya dililit dengan benang hitam, sampai kaki kiri, kaki kanan. Mereka meyakini itu. Dan ini adalah satu khurafat yang sama sekali tidak dibenarkan tidak dibenarkan di dalam Islam. Dan ini yang perlu kita jaga dalam menjadi seorang muslim dan muslimah. Hancurnya akidah akan hancur segala-galanya. Jika kita tidak mengerti tentang rukun sholat, kita perbaiki, kita pelajari, kita baik. Jika kita tidak mengerti tentang puasa, kita perbaiki, kita pelajari, bisa baik. Tapi jika kita tidak mengerti tentang iman, tentang akidah yang benar, semuanya akan hancur. Jaminan untuk tidak husnul khatimah dalam suatu kematian adalah pada saat mati seseorang tidak mampu berlepas diri daripada kemusyrikan. Kita sering melihat orang yang mati sedang sholat umpamanya, atau paling tidak kita mendengar dari berita yang jauh, di sebuah masjid nan jauh di sana ada seorang laki-laki yang sedang sujud di Masjid Nabawi akhir sholat subuh, kemudian dia tidak bangkit lagi. Dia mati dalam keadaan sholat. Artinya hati kecil kita dan keyakinan kita, insya Allah dia dalam keadaan husnul
husnul khatimah dalam ibadah, Tapi tahukah kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat bukan sedang sholat. Nabi wafat bukan sedang membaca Al-Quran. Nabi meninggal bukan di medan perang. Jangan pun Nabi, sahabat Nabi yang menjadi panglima perang itu siapa Pak? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu jadi panglima 2 periode. Periode kafir, periode muslim. Perang Uhud, Khalid bin Walid masih memimpin pasukan kafir memerangi Islam. Tahun ke-8 Khalid bin Walid masuk Islam. Ditunjuk Nabi lagi, digunakan pengalamannya untuk menjadi panglima perang. Tapi Khalid bin Walid wafat bukan di medan perang. Artinya untuk meraih husnul khotimah bukan sekedar wafat sedang sholat, wafat sedang mengaji, wafat sedang apapun, tidak. Tapi untuk meraih husnul khotimah, ayyamutu bara'atun minasyirki. Pada saat dia mati, maka dia berlepas diri daripada kemusyrikan. Lepas dirinya daripada kemusyrikan, dan itulah husnul khotimah, Bapak-bapak. Di mana membuktikan bahwa seseorang itu lepas daripada kemusyrikan? Pada saat dia mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nabi mendengar berita ada seorang pemuda Yahudi yang dulu masih kecil bermain di pekarangan Nabi. Anak Yahudi itu telah dewasa, kemudian dia sakit. Karena Nabi mengenalnya, dan Nabi satu akhlak yang mulia, mau kenal atau tidak mendengar orang sakit itu dibesuk, ditengok. Nabi menengok anak Yahudi yang sudah dewasa itu. Dia terbaring, kaku, sakit. Kemudian Nabi duduk di sampingnya. Nabi langsung mendakwahinya pada saat dia sudah parah sakitnya. Ya gulam, Nabi masih memanggil di waktu dia sedang masih kecil. Padahal dia sudah dewasa. Aslim, kata Nabi. Masuk Islam, nak. Masuk Islam. Mendengar dakwah Rasul di waktu dia sakit itu. Maka si pemuda itu menengok kepada bapaknya yang Yahudi yang ada di sampingnya. Wa nazara ila abihi wa huwa indahu. Dia tengok bapaknya yang ada di sampingnya. Nabi mengajak, dia tengok bapaknya. Bapaknya mengerti. Seolah-olah anak ini minta izin atas ajakan Nabi Muhammad SAW. Apa kata ayahnya? Ati Abul Qasim. Anakku, silakan taati. Kalau kamu mau ikut agamanya Abul Qasim, silakan. Nabi Muhammad SAW dikenal dengan panggilan kunyah Abul Qasim. Kalau mau mengikuti agamanya Nabi Muhammad, mau masuk Islam, silakan anakku. Kata si bapaknya, mendengar izin dari ayahnya, waktu kesempatan yang kritis itu dimanfaatkan oleh pemuda Yahudi itu. Dia ucapkan kalimat La ilaha illallah. Kalimat pertama dan kalimat terakhir. Karena tidak ada lagi kalimat setelah itu, karena tidak lama setelah itu dia wafat. Bagaimana respon Nabi Muhammad SAW mendengar kalimat itu diucapkan oleh pemuda Yahudi itu? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menyelamatkan pemuda Yahudi ini daripada dahsyatnya api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita cari itu bagaimana mati kita husnul khotimah. Kalau sampean mengaji macam-macam supaya jangan buruk, supaya jangan macam, kada perlu nang kada buruk itu tidak semuanya baik. Memang para anbiya ujar jasadnya tidak buruk di dalam kubur. Tapi kan Fir'aun juga kada buruk juga, Pak. Fir'aun kada buruk kan? Jasadnya ada di Mesir. Al-yawma nunajjika bi badanika, kata Allah Ta'ala. Hari ini Fir'aun akan kuutuhkan badanmu untuk peringatan bagi orang yang hidup setelah itu. Kepada kita hari ini 4.500 tahun dia tenggelam. Ditemukannya jasadnya berapa ratus tahun? Hanya ratusan tahun. Dan hari ini ada di mana? Ada di Mesir. Tapi apa yang kita tuntut? Kita mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotim, hanya itu.
agar di akhir hayat kita husnul khatimah. Dan jaminan husnul khatimah itu pada saat kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Para sahabat Nabi sangat risau kalau dia tidak menemui sahabatnya di waktu sakaratul maut. Dia sedih pada saat dia tidak menyaksikan bagaimana sahabatnya dalam menghembuskan napas yang terakhir. Kalau kita ada orang hendak mati berjauh-jauh, bagus kita lihat, bagus kita tonton, bagus kita ajarkan kalimat-kalimat tauhid. Ambil andil kita untuk membuat saudara kita selamat. Ajarkan kalimat tauhid, karena itu satu-satunya hadis sahih yang diperintahkan oleh Nabi untuk diajarkan. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Itu satu-satunya hadis sahih, Bapak-bapak. Semua bacaan yang lain kada ada jaminan kesahihan hadis. Termasuk Yasin. Tidak sahih hadisnya pada saat dibaca menjelang sakaratul maut. Jadi yang sahih itu hanya mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Jangan kenalkan kepada orang tua kita yang membuat dia bingung. 4 orang, 5 orang anak mengajarkan bacaan yang panjang-panjang. Nang pendek aja orang hendak mati itu kan tapi hafal. Apalagi yang panjang-panjang. Tapi kalimat yang mulia la ilaha illallah itu bisa menyelamatkan. Kesedihan salah seorang sahabat Nabi pada saat berkunjung ke rumah temannya yang sedang sakit. Dan waktu itu dia sudah wafat. Dia risau, apakah saudaraku yang baru meninggal ini husnul khotimah atau tidak. Kemudian diletakkannya telunjuknya di atas dahi sahabatnya. Maka terdapat rasa apa? Rasa lembab. Tidak kering ini dahi, lembab. Ada keringat, tapi tidak meleleh. Keringat. Setelah merasa lembab, maka dia bertakbir, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, mautul mu'min birosil jabin. Matinya orang yang beriman, ada keringat di dahi dan di pelipis. Boleh itu, tapi untuk kalangan keluarga dan jangan dikomentari. Ada tetangga meninggal, andak jari di dahi, pina kasar, pina kadada keringat, bahaya abapiannya, itu jangan. Ada ditegurnya lagi. Tapi itu boleh untuk mengukur, mengucapkan 2 kalimat syahadat atau tidak. Karena mendengar kita kadang menyaksikan. Letakkan jika kematian itu tidak terlalu lama. Letakkan di atas dahi, ada lembab, ada keringat tipis. Maka dia adalah husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ulun sampaikan kepada kita semua. Mari menjelang 25 Desember. Sampaikan kepada anak cucu kita. Bahwa itu bukan hari besar kita. Bukan ibadah agama kita. Apapun bentuknya. Mengucapkan selamat hari Natal menurut hukum Islam. Dan itu yang diperjuangkan oleh Buya Hamka. Sampai beliau mundur dari majelis ulama rasanya Ustaz lah. Iya. Mengucapkan selamat hari Natal adalah diharamkan dalam agama kita.